Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Beni, Ibu Natasha, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 izin untuk mempresentasikan materi terkait dengan strategi aliansi. Ready next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri, Fiona Yosariani, Yvonne Kathleen, dan Salsabi Puspitasari. Oke, mulai di next. Oke, terkait penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi aliansi. Jadi aliansi ini adalah sebuah pendekatan yang dimana dua atau lebih perusahaan itu bersepakat untuk menggabungkan sumber daya mereka untuk membentuk suatu kekuatan gabungan pada pasar. Nah, kalau menurut William dan Hanger, simbiosis mutualisme ini untuk memperoleh teknologi guna mendapatkan akses pada pasar yang spesifik, untuk menurunkan risiko keuangan, menurunkan risiko politik, dan untuk mencapai atau menjamin keunggulan kompetitif. Kemudian Utomo juga mengatakan bahwa sebelum aliansi tersebut terbentuk, itu harus terdapat ketersediaan oleh para perusahaan yang akan bekerja sama untuk memberi dan menerima. Nah, kemudian selain itu, Pitts dan Lay juga mengemukakan keuntungan dari membangun aliansi dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu yang pertama dapat menghalangi masuknya pendatang baru, kemudian mengurangi dampak perubahan evolusi industri, lalu meningkatkan pembelajaran tentang penggunaan teknologi baru, dan memperkuat lini produk. Nah, strategi aliansi ini ada 3. Jadi yang akan kita bahas itu mengenai strategi akuisisi, kemudian strategi merger, dan juga strategi joint venture. Untuk strategi akuisisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi akuisisi. Akuisisi adalah proses pengambil alihan kepemilikan perusahaan oleh perusahaan lain dengan membeli sebagian atau seluruh saham. Perusahaan yang akan diambil alih tetap memiliki hukum tersendiri untuk pertumbuhan usaha. Nah, biasanya dilakukan yang membeli lebih dari 50% saham sebuah perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang mengakuisisi bisa membuat keputusan mengenai pengelolaan aset di perusahaan yang telah diakuisisi tanpa perlu melalui persetujuan dari pemegang saham. Okay, boleh di next. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan akuisisi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kekuatan pasar. Nah, akuisisi tentunya membuat perusahaan menjadi lebih baik dalam segi penjualan, sehingga membuat perusahaan berada di atas kompetitor dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, meminimalisir hambatan dalam memasuki pasar. Hambatan dapat berupa faktor-faktor yang terkait dengan pasar atau perusahaan yang saat ini sedang beroperasi. Kemudian meningkatnya biaya juga menghambat perusahaan untuk memasuki suatu pasar. Yang ketiga, mengatasi permasalahan biaya pengembangan produk baru. Yang keempat, mempercepat perusahaan memasuki pasar. Yang kelima, risiko lebih rendah dibanding mengembangkan produk baru. Yang keenam, peningkatan diversifikasi. Dan yang ketujuh, membentuk kembali jangkauan kompetitif perusahaan. Oke, okay, next. Selanjutnya terdapat juga hambatan perusahaan dalam melakukan akuisisi. Yang pertama adalah kesulitan integrasi. Hal ini karena dua perusahaan yang akan melakukan akuisisi pasti memiliki perbedaan seperti dalam halnya budaya perusahaan dan pengambilan keputusan terkait status eksekutif perusahaan yang baru. Yang kedua, evaluasi sasaran yang tidak memadai. Kegagalan tentang studi kelayakan membuat perusahaan harus membayar harga premium, di mana hal ini tidak menjamin bahwa proses akuisisi yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah menimbulkan utang. Yang keempat, ketidakmampuan dalam mencapai sinergi. Kemampuan dan kompetisi kedua perusahaan tidak mungkin dapat digabungkan. Sinergi perusahaan dapat muncul ketika aset saling melengkapi dengan cara yang unik dan tidak dapat dikombinasikan dengan perusahaan lain. Selanjutnya adalah over diversifikasi yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja. Selanjutnya adalah manajer yang terlalu fokus pada akuisisi, sehingga manajer mengabaikan strategi lain yang mungkin dapat memberikan hasil yang juga efektif. Dan yang terakhir adalah membuat mereka menjadi terlalu besar. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis akuisisi. Yang pertama adalah akuisisi horizontal.
Poin pertama jenis akuisisi adalah horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan pada jenis produk yang sama. Contohnya adalah akuisisi antar perusahaan smartphone, kartu provider seluler, dan sebagainya. Yang kedua adalah akuisisi vertikal, yaitu proses pengambil alihan perusahaan supplier bahan atau bisnis-bisnis komplementer produk. Contoh akuisisi vertikal adalah mie instan yang mengakuisisi pabrik tepung, perusahaan mobil mengakuisisi pabrik onderdil, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah akuisisi konglomerat, merupakan proses pengambilan bisnis oleh bisnis lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Skala jenis akuisisi satu ini biasanya jauh lebih besar dan dilakukan perusahaan negara. Contohnya adalah akuisisi beberapa supplier obat sekaligus oleh Kalbe Farma dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi aliansi yang kedua, yaitu merger. Nah, jadi merger ini adalah dua perusahaan terpisah yang membuat kesepakatan untuk bergabung menjadi sebuah perusahaan baru. Nah, untuk melakukan merger ini, kesepakatan itu dibuat oleh dewan kedua perusahaan dan harus ada persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan. Kemudian di sini itu ada teori-teori merger. Yang pertama itu ada sinergi teori. Jadi perusahaan itu bergabung karena nilai dari perusahaan gabungan lebih besar daripada total nilai dari masing-masing perusahaan. Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada operating synergy. Jadi terjadi pada saat merger itu mengurangi biaya rata-rata produksi. Nah, ini diklasifikasikan ke dalam economies of scale dan economies of scope. Kemudian yang kedua itu ada financial synergies. Jadi ini merujuk pada pengurangan biaya modal, keuntungan pajak, biaya transaksi rendah, dan mengurangi resiko perusahaan. Kalau menurut teori ini, pada saat tingkat cash flow dari penggabungan lebih besar daripada perusahaan yang digabungkan, modal akan diberikan pada perusahaan gabungan dan peluang investasinya itu akan membaik. Nah, kemudian tipe dari financial synergies ini ada pengurangan risiko perusahaan, pembentukan pasar modal internal, keuntungan pajak, dan skala ekonomi keuangan. Kemudian teori merger yang kedua adalah undervaluation theory, di mana perusahaan itu bergabung karena salah satu perusahaannya kurang bernilai atau undervalue. Kemudian teori yang ketiga itu adalah agency theory, di mana perusahaan itu bergabung untuk menyelesaikan konflik antara pemegang saham dan manajernya. Kemudian ada sinergi teori, jadi perusahaan itu bergabung demi memperoleh cakupan pasar yang lebih besar, yang kemudian dapat meningkatkan profit juga. Nah, di sini itu ada basis pelanggan, pelaku pasar, dan juga kontrol harga. Kemudian teori yang kelima itu adalah diversification theory. Jadi perusahaan itu bergabung untuk mengurangi resiko bisnis. Dan kemudian yang keenam adalah growth theory. Jadi perusahaan itu bergabung untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Nah, kemudian selanjutnya di sini itu ada jenis-jenis merger. Yang pertama itu ada horizontal merger. Jadi ini adalah merger perusahaan yang bersaing secara langsung dan berbagi lini produk dan pasar yang sama. Kemudian yang kedua itu ada vertical merger. Jadi ini itu adalah merger antara perusahaan yang berada pada rantai pasok yang sama. Kemudian ada conglomerate merger. Jadi ini adalah merger dua bisnis yang melayani konsumen yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu ada market extension merger. Jadi ini itu merger dua perusahaan yang menjual produk atau jasa yang sama atau mirip pada pasar yang berbeda. Nah, kemudian ada product extension merger. Jadi ini adalah merger antara dua perusahaan yang menjual produk yang berbeda namun berhubungan pada pasar yang sama. Kemudian ada conglomeration. Ini adalah merger antara dua perusahaan yang tidak memiliki area bisnis yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah joint venture. Jadi joint venture sendiri merupakan suatu upaya dari kegiatan komersial oleh dua atau lebih pihak melalui suatu lembaga atau organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tujuan bersama. Boleh di next. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat dari sebuah perusahaan itu melakukan joint venture. Yang pertama yaitu mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya karena ada pembagian kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, adanya transfer teknologi dari kedua belah pihak. Kemudian memungkinkan adanya perkembangan
ke skala global. Boleh di next. Dan yang terakhir adanya rentabilitas yang disepakati. Selanjutnya juga ada risiko yang akan ditanggung oleh kedua belah pihak ketika mereka melakukan joint venture. Yang pertama yaitu kemungkinan adanya pelanggaran hukum dari pihak-pihak yang patungan modal. Kemudian yang kedua, memungkinkan adanya peniadaan fleksibilitas dan disintegrasi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu adanya potensi ketidaksetaraan dalam keterlibatan dan tanggung jawab. Boleh di next. Dan yang terakhir yaitu kesempatan untuk aktivitas proyek di luar usaha patungan menjadi terbatas. Di next. Selanjutnya adalah persyaratan bagi perusahaan untuk melakukan joint venture. Yang pertama yaitu jika ada unsur modal asing, maka bentuk perusahaan wajib sebagai perseroan terbatas. Kemudian persyaratan yang kedua, modal dalam negeri minimal 51% untuk joint venture yang penanaman modal asing. Kemudian yang ketiga, perusahaan joint venture dengan PMA atau penanaman modal asing wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap ke Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Boleh di next. Selanjutnya persyaratan yang keempat, yaitu perusahaan joint venture dengan PMA secara berkala menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada BKPM. Dan yang kelima, yaitu mengecek bidang usaha yang tersedia untuk skema joint venture melalui daftar negatif investasi. Boleh di next. Ini merupakan salah satu contoh dari perusahaan yang melakukan joint venture, yaitu PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, yang merupakan perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta Perseroda dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Dilansir dari berita 1, kedua perusahaan ini menandatangani perjanjian pemegang saham dan perjanjian penataan stasiun terintegrasi di kantor Kementerian BUMN pada tanggal 10 Januari tahun 2020. Berdirinya perusahaan patungan ini merupakan arahan dari Presiden untuk pengelolaan moda transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.